ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya an-nabi alaihi salatu wasallam annahu qala inna Allah ta'ala khalaqal malaikata arba'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an-nabi alaihi salatu wasallam annahu qala inna Allah ta'ala ya'muru bil-kiraman katibin bi syahri Ramadan ayyaktubu hasanat umat Muhammad alaihi salatu wasallam wa la yaktubu sayyi'at wa yahbu al-dhunub al-madiyah. Faqala sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa yuqalu shawmu thalatha darajah aw shawmul awam shawmul khawas shawmul khawasil khawas amma shawmul awam faqamal badri wal farji an qadhi syahwat amma shawmul khawas wa huwa shawmul shalihin bahwa mahul jawari al-azam walam min dhalika illa min mudamati khamsu asya al-awwal ghadul bashar an kulli ma yadam syar'an wa saliqul lisan an hibah wal ghadib wan namimah wal yamin wal yamin al-khus lima ruwiya anas. Ada riwayat bahwasanya puasa ini ada yang meriwayatkan tingkatan-tingkatan ya. Puasa ini ada tingkatan-tingkatannya. Ada puasanya orang awam atau puasanya yang ada mengatakan puasanya tingkat syariat. Ada puasanya orang orang khusus. Ada yang mengatakan ini adalah puasa hakikat. Ada yang katakan khawasul khawas, ini puasanya orang makrifat. Sama di dalam sholat pun juga begitu. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Di dalam puasa juga ada yang syariatnya, yang hanya puasa syariat. Kemudian juga puasa thariqah, ada juga puasa hakikat. Ini digolong-golongkan. Kalau di sini ada puasanya orang awam, puasanya orang khos, puasanya orang khawasil khawas, super khos. Yang dikatakan puasa awam, puasa orang awam itu shaumul khawas, yaitu puasanya yang hanya mencegah daripada makan dan minum, mencegah dari farjinya, mencegah dari qadha syahwat. Ini puasanya orang awam. Kayaknya ini yang lebih enak contohnya ya puasa kita. Puasa kita termasuk puasanya orang awam. Puasa kita termasuk puasa yang nilai ini hanya syariatnya saja, tidak sampai ke dalam-dalamnya.
Karena kenyataannya kan memang begitu. Puasa orang awam, puasa syariat itu yang penting ya tidak makan, tidak minum, asal nggak lupa. Kalau lupa boleh, kalau tidak lupa boleh. Makanan surga. Yang kedua, tidak kumpul di siang hari. Kalau di malam hari ya silakan saja. Bahkan sampai tarhim boleh. Karena batasnya itu kan tarhim. Batasnya itu ya, segitu batas kita dilarang untuk makan dan minum ya sama batasnya orang itu. Tidak kumpul. Kalau kumpul ini kan bayar kifarat. Asal sengaja. Cuma kira-kira bisa nggak tidak sengaja? Makanya di dalam riwayat ini sampai-sampai Rasulullah itu tertawa kelihatan di gerahaknya gara-gara orang miskinnya kicil. Suatu riwayat ada orang yang memang posisinya miskin, kemudian kebobolan, belum sampai 30 sudah kebobolan di tengah-tengah. Karena kebobolan, lapor sama Rasulullah. Silakan Rasulullah, kenapa kebobolan? Kebobolan apa? Tidak tahan siang hari. Karena melakukan siang hari dengan sengaja, ya kalau tanpa sengaja tidak apa-apa. Cuma susah cari contohnya, susah kalau tidak sengaja ini. Susah cari contohnya sengaja. Karena sengaja, makanya mau nggak mau bayar kafarat. Kafaratnya ini 1, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau misalnya kurang sehari batal, kembali lagi hitungannya dari awal. Sudah, itu puasa 2 bulan. Yang pertama memerdekakan budak. Boro-boro memerdekakan budak, ya Rasulullah, duitnya tidak punya kamu. Karena memerdekakan budak itu mahal. Sekarang tidak mungkin karena tidak ada perbudakan. Ya sudah, urutan yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, belum aja 1 bulan kebobolan malah 2 bulan. Kamu tidak malah ngobrol ya kan? 1 bulan aja tidak kuat malah 2 bulan ya Rasulullah. Ya sudah, kalau gitu ngasih makan 60 orang miskin. Waduh, di sarapan aja susah Rasulullah, nggak punya apa-apa. Ya udah ini kamu bagikan sana, bagikan orang miskin sana, cari 60 orang miskin. Ya Rasulullah, saya bingung, namanya kenapa? Di tempat di desa saya itu yang paling miskin saya. Wah. Disuruh sudah dikasih barangnya, nah kurma, gandum, kasih sama Rasulullah karena tidak punya apa-apa. Habis itu suruh bagikan aja, cari orang miskin. Nah ternyata yang termiskin adalah juga dia sendiri. Oh, sampai Rasulullah ketawa, ini orang miskin kecil di sini. Banyak tingkah ini. Akhirnya ya sudah tuh, makan aja sendiri tuh. Gara-gara bayar kafarat. Kalau itu riwayatnya. Andai kata tidak kuat, ya sudah, mau diapain, tidak punya apa-apa ya kan. Ya sudah, mau kasih orang miskin tidak ada, dia miskin sendiri, tidak punya apa-apa, ya sudah bebas saja. Itu pun barangnya dikasih kepada Rasul. Ini puasa syariat. Ini kebobolan, menjaga dari makan minum dengan sengaja, kemudian menjaga dari farjinya, kemudian mengqadha syahwat, juga menjaga daripada syahwatnya. Ini tingkatannya ya kita ini puasanya istiqadah ini. Makanya kami musaimin laisal misal jumatus,
Maka seperti kita ini kata Rasulullah ya dapatnya cuma lapar sama dahaga doang. Jadi nilai pahalanya jauh. Maksudnya begitu lah, jauh. Dan itu memang ya harus kita alami, kita akui. Kenyataannya memang begitu. Puasa jalan, ketubus juga jalan. Puasa jalan, menipu jalan. Puasa jalan, maksiat jalan. Sama-sama jalan. Karena ya susah. Tapi memang itulah puasanya orang awam. Masalah terus apa diterima? Urusan yang kuasa ya kan? Disuruh yang kuasa. Bagi kita ini yang penting ya begitu aja sudah. Wayadat tidak habis anda waktunya sudah berhenti makan minum berhenti. Waktunya makan minum makan. Wes. Di tengah perjalanannya agak siut-siut wis ngomong bisawab ya. Rasa kakianan malah bingung nanti. Tapi kayak aduh poso kudu tampa ora. Ketahuan lakon. Ketahuan lakon. Bisa-bisa tidak ditampa semuanya. Nah, dan itulah nilai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada keistimewaan Allah itu menebarkan mahfirah dan Allah itu menebarkan rahmatnya. Kalau mahfirah itu nyata adalah Allah itu menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lewat. Rahmah ini dalam satu riwayat ada ulama mengatakan apakah nilai rahmat penebaran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala khususnya di bulan Ramadan. Ternyata rahmat ini adalah melengkapi kekurangan seorang hamba dikala mereka itu di dalam ibadahnya masih kurang sempurna. Dari segi sholatnya kita akui selama 1 tahun lah minimal. Ini kan hanya begitu-begitu saja. Asal sholat, bukan sholat yang asal sholat. Artinya ya kan waktu untung oleh pas waktu nih, ya kan? Kadang-kadang molor-molor jadi gitu kan. Untung molor kadang bolong barang, ya, gitu. Waktu nan molor, kadang bolong, sholatnya sendiri lagi. Serah oleh Allah belas bersiji, tidak konsentrasi, akhirnya ya zong orang nak nilai ini. Awas bos tok sini. Nah, itu kan jelas tidak ada nilainya. Begitu juga disuruh sedekah juga susah, ikhlasnya susah. Masuk aja sambil ngomel-ngomel. Nah, ini juga. Bahwa nilai-nilai ibadah kita yang masih kurang, itu nanti khususnya di bulan Ramadan Allah akan menebarkan rahmatnya. Di antara manfaat rahmat Allah itu melengkapi kekurangan-kekurangan di dalam segi ibadah kita. Itulah hebatnya rahmat itu. Ini hebatnya. Di samping amalia sunnah seperti tarawih dan lain sebagainya, itu nanti fungsinya juga melengkapi kekurangan di dalam puasa Ramadan. Ya. Jadi kalau tarawih dan amalia sunnah, kemudian zakat fitrah, itu diantaranya adalah melengkapi kekurangan kita khususnya puasa di bulan Ramadan. Untuk pelengkap ibadah yang lain selama misalkan 1 tahun, kalau dosa diampunkan maka mahfirahnya diampunkan, rahmahnya inilah Allah melengkapi kekurangan dalam segi ibadah kita. Dan itu hanya kita dapat di bulan Ramadan. Jadi keistimewaan itu hanya di bulan Ramadan. Karena memang tujuannya adalah menjadi hamba-hamba yang kembali ke dalam fitrah. Tujuan Allah adalah dikembalikannya umat Muhammad ini kembali ke dalam fitrah. Dosanya dihapuskan, kekurangan-kekurangan ibadah juga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat beruntung yang memang betul-betul ikroman wa ta'ziman menyempatkan diri, memaksimalkan diri untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Itu memang sudah hebat, luar biasa hebatnya. Karena harapannya ada begitu. Karena kita ini ya nyadarlah kita ini banyak dosa, banyak maksiat. Hanya orang-orang yang sadar aja.
Hanya orang-orang yang mau berpikir, maka dia nanti akan bisa mencapai kepada syukur. Hanya orang-orang yang syukur yang nanti mencapai kepada derajat la'allakum tattaqun. Maka syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala, ayat kita ini masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk puasa, diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menjalankan sholat jamaah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk majlis, kan beda. Diberikan kekuatan oleh Allah untuk kono wirawiri yang patok merah kayak luwe-luwe untuk yasin tahlil dulu. Habis raweh wayah-layah sing khataman Quran, sing yasin tahlil. Itu kalau kita mau mikir itu nilainya super. Tambahan-tambahan amaliyah yang tidak bisa kita prediksi. Itu. Makanya alhamdulillah berat, memang berat, apalagi menjelang buka. Untung-untung yasin sampai tamat motornya. Baca yasin tambah lagi tahlil. Arabi budal mau berangkat kan mau mikir berat. Kalau tidak dipaksa, tidak bakalan. Loh, jujur aja, ya, ora usah jujur aja, lek gak dipaksa ora budal. Loh, kenyataannya memang yo ngono ya kan. Masa dijak sampai lambene dumble yo ora bakalan budal. Berat, karena berat memang. Terus terangnya berat, Pak. Berat. Makanya syukur alhamdulillah yang dituntun oleh Allah, ono lho budalo, ngono lho. Budalo. Hanya kan hati kita kan dituntun budalo. Ngesane orang itu nunggu dan yang datang lagi. Sudah hujan lagi, astagfirullahaladzim. Nilainya beda Ramadan, Pak, beda. Jangan dikira. Harus. Tapi jangan tersusuk ruame gara-gara doping, jangan. Saja yang tidak mau berangkat, tidak usah berangkat, tidak apa-apa. Insya Allah ada aja kok yang berangkat, ya kan? Ada, ya kan ada. Jangan. Santai aja, semuanya sudah dicatat ya. Tidak akan mungkin kalau tidak ada yang berangkat, tidak akan mungkin. Saya yakin ya, tidak mungkin kalau tidak ada yang berangkat. Pasti ada yang berangkat. Tidak satu kah, dua kah, pasti ada itu. Makanya nyantai aja. Ya nenek mati poso barang yasinan tahlilan khataman lagi. Tapi ya biarlah ya kan. Mengabulkan doa. Kemarin kan sudah ada bagaimana nilainya mengabulkan hajat sesama muslim. Raumum. Lupa kan? Alhamdulillah. Wa masyamul khawas. Nah, itu diantara puasanya orang awam, puasa syariat. Yang penting wis ora mangan, ora ngombe, ora WK siang hari, ngono ya kan? Wis aman. Lulus pokoknya wis. Wasumul khawas. Sementara puasanya orang khos itu saumul khawas. Sementara untuk puasanya orang khos puasa syariat, puasa hakikat, saumus sholihin, jadi puasanya orang-orang yang soleh, di para wali dan lain sebagainya. Itu tingkatan-tingkatan kelas dewa, puasanya orang-orang yang kelas dewa. Bahwa kabul jawari dengan atam wala yatimu dzalika illa bi mudamati khamsi asya. Di samping apa yang dilakukan oleh orang awam itu sudah lulus, sudah tercegah. Itu sudah lulus untuk puasanya orang awam. Ditambah lagi, ini adalah dengan menjaga daripada 5 hal. Yang pertama, ghadul basyar, angkul 5 yaitu syar'an. Jadi dijaga matanya. Jadi motonya ora tinggi jelalan kayak kita. Kalau kita kan jelalatan ya kan. Pagi-pagi meceng pinggir jalan.
timbal kasih aja sampai keselnya mau liwat. Apa harus sore-sorenya ngapur burit. Burit itu kan bokong ya. Ngapur itu putih. Apa putih bokong lebih? Ngapur burit apa sih tak mudeng aku juga. Meceng lah, meceng-meceng dan jembatan, betul ya? Semua kuwi di ndak begituan. Kalau orangnya khawasil khawas ndak ke sana. Kalau orang awam ya ke sana, ya kan? Makanya ya kalau orang awam mau berbahasa kurang bisa menjaga itu. Lisan juga kalau orang khawasil khawas itu menjaga lisannya. Kalau kita kan jalan aja lisannya ya kan, sing ngene ngono ngene ngono ngene ngono, wis pokoknya wis lisannya ndak terjaga. Puasanya langsung, puasanya tetap, lisannya juga tetap. Lambi-lambi panjang-panjang lambi-lambian. Anil hibah wal kadhib, hibah. Kemudian berporoh, wan namimah, ngadu domba. Yang meluas juga sumpah bohong, sumpah palsu dan lain sebagainya. Itu kalau orang khos itu terjaga. Kok ternyata itu dilakukan, ya batal sholat puasanya. Nah, kok itu dilakukan sama saja makan dan minumnya orang awam. Kuat kira-kira. Nah, jelas tidak kuat mana lho Pak ya. Wis ora kuat ya tingkatan puasanya orang khos itu tidak bakal berat. Makanya hanya tingkat dewa aja ini yang mampu, tingkat dewa. Nah ini yang memang dikehendaki oleh Allah. Allah saya saum bina akli masyurbi lakin melalui luas. Jadi kalau kata Rasulullah di dalam tingkatan yang kedua ini, puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi hakikat puasa itu bagaimana kita mampu untuk berbuat kebaikan, mampu untuk menahan segala kejelekan-kejelekan yang ada di dalam diri. Nah, ini dan ini sudah tingkatan yang kedua. Kalau diterapkan kepada kita ya tidak nyampe. Jelas tidak nyampe, tidak nyampe, belum bisa, belum nyampe kalau kita seperti ini. Kita ya dalilnya yang pertama tadi, cuma puasa dapatnya lapar dan dahaga, itu aja. Jadi belum sampai menahan nafsu. Jadi kayak nafsu misalkan ada nafsu dendam untuk makan itu sudah batal gitu. Jadi ancang-ancang aku nanti makan tung. Wis kacau ya kan, berarti ini nafsunya berarti hidup di situ. Dendam kesumat, balas dendam. Jadi mau balas dendam, makan sebanyak-banyaknya dan lain sebagainya. Ini kacau sudah ini. Wala marwiyan nas wa wasani lama ruwiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khamsu asya nahmadu bisawm anda qulu thawab al-kadhbi wa nimah. Jadi 5 tadi bila mana dilakukan maka batallah nilai puasanya orang khos. Tapi kalau nilai puasanya orang awam, yo jalan aja, karena tingkatan beda. Ya otomatis nilainya juga beda, nilai pahalanya juga berbeda. Makanya kita tuh puasanya anak TK, yang SD lah ya kan, masih ecek puasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat dulu thawab wal kadhbu wal ghibah wal namimah yamin wa subhanallah bisyahwat. Wa taridu qabul al udhun
Yang kemudian selanjutnya yang termasuk orang khos yaitu menjaga telinganya. Telinganya itu tidak boleh untuk mendengarkan hal-hal yang tidak berguna. Tidak berguna. Betulnya yang ngrungokne Quran, ngrungokne majelis, ngrungokne musik-musik tidak jalan ya kan. Nah, kalau kita kan sambil jalan, sambil musik kan enak kan? Enak. Kalau orang khos sudah boleh musikan. Itu nafsu. Itu sudah maksiatnya telinga. Apalagi ngrungokne wong tukaran. Tombonnya mau dirumah gitu. Terus melok-melok ya kan. Nimbrung enek wong ibah namimah sambil blonjo tukang ngetek ya. Nimbrung mana-mana nyaut nyaut ora enek kabele nyaut kae. Kuping-kuping ngono kuwi sing bahaya. Udhun dan asma ya kullu makruhin. Jadi mendengarkan hal-hal yang tidak jelas makruh aja sudah batal. Itu ada musik gitu. Musik dangdut, musik rock, boleh menuhi. Wes, tidak lulus ya, tidak lulus. Warafaiqahul jamil Allah anil makruhat wa qabul budna anil syahwat wa qabul syubhat bil waqtil afdal. Bahkan juga harus mencegah. Jadi perutnya ini untuk hal-hal yang syubhat. Makanya tadi andai kata ada keinginan saya nanti wis pokoknya dendam nanti buka yang enak-enak, saya nanti mau buka kenyang-kenyangnya. Jadi pikiran ngono wis batal, Pak. Wis batal. Oh, kalau kita kan wah susun pokoknya kan. Susun dulu teng. Ada kolak, ada es campur jajan makan terus pokoknya komplit ya kan. Kemarin begitu terawih nggak janya perutnya gitu. Ya kalau kita begitu itu makanya kacau akhirnya kacau. Tapi kalau puasanya orang khos tidak sampai ke sana. Kok itu ada terlintas di dalam diri, maka puasanya batal sudah. Puasanya batal. Menjaga daripada perutnya hal-hal yang waktu bukanya subhan juga waktu afdal dan idla ma'na lisaum al-ta'am al-halal al-afdal al-haram pamituhu manajul qasran. Jadi ibaratkan andai kata dia itu menjaga kehalalan, artinya begitu puasa halal, kemudian waktu bukanya ini dengan buka hal-hal yang subhat, apalagi hal-hal yang haram, diibaratkan bagaikan seseorang membangun istana tapi dengan cara merobohkan satu kota. Nah, akhirnya kan percuma kan? Ya percuma tergun. Percuma tergun. Itu kalau tingkatan daripada puasanya orang yang khos. Makanya kita tidak sampai ke sana. Jauh kita tidak nyampe. Tidak bisa. Idla ma'na lisam ngani tu'am halal thumma aftar halal haram amidluhu man nabi qasran aw amaman qasran sallallahu kami usaimin la salamin sami'in al-jawal atas. Nah ini kita makanya dalil ini adalah dalilnya orang yang seperti kita ini yang hanya puasanya puasa syariat. Wal khamis la yastaksiru minal halal waktu aftar haisu yamla'u batnihi wa la taqulu sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, tidak boleh kenyang-kenyang. Kok ternyata makannya itu kenyang, walaupun halal itu. Yang pertama langsung hajar nasi 2 piring. Itu kewarakan ya wis batal. Nah kita malah kan sering kewarakan yo. Pokoknya maghrib itu kalau udah nasi sepiring enggak puas. Nasi dulu dihajar 1 piring, tambah kolak 1 mangkok, tambah es 1 gelas. ruwet.
Lha gak ngono enggak puas. Ini kan banyak kan? Banyak. Teko wong ya no. Sunah kan takjil. Jadi mengapa Rasulullah ini disunahkan untuk takjil? Supaya di saat puasa, di saat sholat maghrib itu nyaman. Kedua, wetenge itu ora kaget, ya kan? Mari kosong melompong, habis itu langsung jejeli, pung, pung, pung. Ayo kaget wetenge, ya. Akhirnya ya sakit perut, wong kaget kok. Habis satu hariannya kan pelan-pelan. Jadi kalau takjil dulu, nyantai dulu, habis sholat dulu, kan udah agak longgar. Ya kan sudah agak lumayan lah. Bisa enek permulaannya tadi, habis itu makan. Nah, ini jangan. Jadi kenyang dengan hal-hal yang halal pun menurut puasanya orang yang khos batal sudah. Batal. Kebanyakan juga batal. Warakan. Min min halal summa aftar alal haram mithluhu. Jadi samila jum'ibati ini aftar bi khaisu yang melaubati sampai kewarakan wetenge kewarakan waktu buka itu sudah batal. Berada pola Rasulullah mamin tu'ai abdu ila ta'ala ibadahil halal. Sebagaimana baginda Rasul bersabda, tidak ada suatu wadah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali perut yang kekenyangan. Nah, malah dibenci Allah itu sesuatu wadah yang sangat dibenci Allah bila mana kita mangan itu kekenyangan. Makanya kalau Rasulullah itu kan kalau ndak lapar ya ndak makan dan berhenti makan sebelum kenyang. Itu Rasulullah. Kalau kita malah kebalikannya, lapar ndak lapar makan, kan? Kalau belum kenyang belum, apalagi menunya sak guling, nah kambing guling baik, double kok ya kan? Terus pokoknya ndak terima lek sepiring, iya, nggak terima ke sepiring, double ronde kedua, ngerinya. Karena menunya mantap masalah ya kan. Nah, ngono kok njaluk swarga ya. Astagfirullahaladzim. Kira-kira kelakon enggak? Nah, itu nah. Wasim najub. Nah, yang lebih pada oleh sallallahu wasallam. Ini sesuatu wadah yang sangat dibenci oleh Allah dari hal-hal yang halal, apalagi haram. Yaitu terpenuhinya atau wareke weteng dari hal-hal yang halal. Itu dibenci Allah Ta'ala, apalagi haram. Jadi antara ini maksudnya jadi kalau toh memang tidak kuat Bapak Amir ada. Kalau memang tidak kuat itu Bapak Amir ada. Amir nggak ada. Amir deh iya kali. Supriyono. Oh ini. Jadi kalau memang tidak biasa makan mati, kalau makan nasi, ya pemanasan aja. Jangan langsung satu piring dia, jangan bisa-bisa mana. Teler itu nanti ya kan, tidak bagus. Setengah piring lah. Nanti ditutup nih baru sholat maghrib. Kalau memang tidak betul-betul tidak mampu. Bu Halimah nggak ada. Di hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wadah termasuk adalah karena perut yang kekenyangan. Alhamdulillah orang muslim. Astagfirullah. Pak Akbar. Enggak ada. Oh, iya. Oke, terima kasih.
Bentar sampai terakhir. Wa amma shaumul khawasil khawas. Misalam min ain amal khawas al-qalbu an ilhamidillah wa aftar dunubiyah. Faqafa masya ta'ala bikal bilqiyah wa idha tafakkar hadha syahim bima siwa Allah yaktasul fitar an syaumihi wa huwa rabatul anbiya wa sidikin wa inna tahaiq wa hadil maqam akbalun ila Allah ta'ala bil kalimah wa ansyuran khairih. Itulah diantara puasanya orang awam, puasanya orang khusus, juga puasanya orang super khusus. Bagaimana puasanya orang khusus ini lebih berat lagi, Di samping lulus puasanya orang awam, lulus puasanya orang khos, itu sudah semuanya dijalankan. Baru sampai kepada lulus puasanya orang puasanya hatinya. Jadi yang menjadi pondasi adalah hatinya. Ada terlintas bukan karena Allah batal. Ada terlintas keinginan yang nilainya dunia batal. Hatinya tok yang dinilai batal itu orang khawas. Karena itu adalah puasanya orang para nabi, para anbiya wal syuhada wa sholihin, itu aja. Jadi termasuk puasa yang sangat-sangat puasa yang memang sesuai dengan requestnya Allah Subhanahu wa taala, imanan wa ihtisaban, puasanya orang khawasil khawas. Maka kalau dinilai menurut prediksinya ya yang ketiga ini yang diterima. Kalau puasa kita ini ya wis mohon maaf aja. Masih perlu banyak pertolongan. Nah, itulah gunanya kita ini banyak amaliyah sunnah dan juga banyak berselawat, semoga dengan harapan dengan rahmat rahimnya Allah, mahfirahnya Allah, semuanya bisa tercukupi. Nah, sudah bisa ada kelayakan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini karena kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.